Versi 3.03 ini sudah support untuk touch control ya. Jadi di sini gua akan menggunakan pan cooler ya. Halo sob, balik lagi bersama gua Wontek. Oke, jadi kali ini gua akan tes game kembali ya, yaitu tes game dengan emulator EGNS dengan versi terbarunya, yaitu versi 3.0.3. Karena update di emulator EGNS ini benar-benar sudah sangat bagus ya perubahannya. Dia sudah support untuk touchpad ya atau touch control. Jadi di sini gua akan coba tes kembali dengan ya smartphone Poco F3 Snapdragon 870. Di video kemarin sudah gua tes ya sob ya, game dari FIFA 2022 dan juga MotoGP 2022. Ternyata grafiknya masih sama ya. Dari MotoGP itu malah mental kalau di versi sekarang ini ya. Dari FIFA 2022 dia juga grafiknya masih belum berubah. Oke, jadi sekarang ya karena emulator EGNS versi 3.03 ini sudah support untuk touch control ya. Jadi di sini gua akan menggunakan pan cooler ya. Di sini gua akan menggunakan pan cooler dengan emulator EGNS. Jadi nggak ribet ya kalau pakai pan cooler sekarang. Oke, sob, di sini gua akan coba tes dua game ya. Di sini ada game yang belum gua coba sih ya. Di sini ada Resident Evil 5 dan juga gua akan coba kembali game dari Naruto Storm 4 ya. Karena dari game Naruto Storm 4 ini dari versi awal itu sampai kemarin itu ya masih belum support di emulator EGNS ini. Fitur dari EGNS ya sob ya, versi terbarunya ini yaitu touch control ya. Di sini kita harus membeli VIP agar bisa menggunakan touch control ya. Karena di sini kita awal ya, jadi gua mendapatkan trial selama 30 hari untuk bisa menggunakan touch control ini. Oke, mungkin kita langsung ya sob ya ke tes game ya, Resident Evil 5 dan juga Naruto Storm 4. Apakah akan lancar di versi ya EGNS 3.03 ini? Oke sob, di sini kita game pertama kita coba game Resident Evil ya. Oke, di sini kita coba masuk settingannya ya. Oke, di sini gue tidak memakai graphic driver ya, enable di shader cacanya gue nonaktifkan, dan di sini HD rumble juga gue nonaktifkan karena takut terlalu berat ya. Oke, di sini kita coba lihat settingan dari gamenya. Oke, di sini gue menggunakan pas FB readbacknya aktif, enable multi aktif, dan disable slow ya untuk pas memorinya. Oke, kita coba langsung menggunakan touch control di game Resident Evil ini. Oke sob, di sini sudah loading. Oke, di sini langsung masuk ya sob ke dalam game Resident Evil 5. Oke, kita coba tunggu sebentar ya. Oke sob, kita langsung saja ke dalam gamenya ya. Oke sob, di dalam game sini dia mendapatkan FPS 60 FPS ya sob ya. Cuman kita belum tahu apakah di dalam gamenya apakah masih bisa stabil di 60 FPS. Oke, kita coba play game. Oke, kita coba langsung continue ya. Kalau di game Resident Evil 6 kemarin sudah bisa masuk ya sob ya, tapi dia masih agak berat juga. Kita akan coba di game Resident Evil 5 ini. Oke, coba kita buy senjatanya ya. Kita coba membeli senjata. Oke, kita coba membeli. Oke, kita coba equip ya senjatanya. Cuman kayaknya kalau dari grafik di Resident Evil 5 ini kayaknya sudah sangat bagus ya sob ya. FPS nya masih stabil di 60 fps. Oke,
Oke, kita coba langsung di sini loading. Apakah di dalam game ya Resident Evil 5 ini bisa stabil di 60 fps? Oke sob, dia pada saat masuk ke dalam gamenya fps-nya menurun ya. Di sini sampai 20 fps. Oke, kita coba oke sob. Cuman dari grafik di Resident Evil 5 ini, kalau menurut gue ini udah bagus ya sob ya. Dari grafiknya, dari frame rate nya dia bagus ya. Kita coba lihat mappingnya. Oke, kita coba mainkan sebentar ya sob ya, karena di sini emang kadang-kadang game yang masih berat itu kadang-kadang dia foreclose di pertengahan pada saat gamenya. Oke, kita coba mainkan dulu. Sumpah grafiknya sih di sini keren ya sob ya. Grafiknya benar-benar sudah sangat bagus ya di Resident Evil 5 ini. Ya sob ya, kalian bisa lihat sendiri FPS-nya di sini mentok di sampai 20 ya sob ya. Kadang dia sampai 25. Jadi 60 fps itu pada saat di awal game. Pada saat masuk ke gamenya dia menurun ya FPS-nya. Oke, kita coba mainkan sebentar ya. Apakah dia masih kuat ya, tidak port close? Oke, kita coba buka pintu ya. Oh, jadi di sini sepertinya misi di Resident Evil 5 ini dia untuk melawan kayak zombie ya sob ya. Oke, kita coba skip ya, karena di dalam videonya ini agak sedikit lama, jadi agak gua skip sedikit ya. Oke, di sini kita diberikan Oke, kita coba membuka covernya. Di sini akan kita equip ya untuk senjatanya, karena di sini kita akan melawan zombie kayaknya coba. Oke, dari suara dan pergerakannya dia cukup lumayan lancar ya. Kadang-kadang agak, kalau misalkan FPS-nya drop, dia langsung agak lag ya. Cuman di sini masih cukup stabil lah kalau menurut gua ya. Oke, coba kalian bisa lihat sendiri sob ya. Dari grafiknya FPS-nya dia stabil di 20 FPS. Oke. Doomsday sounds about right, and apparently it is no rumor. You're kidding, right? You must find the man named Irving. He is our only lead. And be careful out there. Come on! Roger! Come on! Roger! Oke sob ya, di sini benar-benar sudah terlihat ya. Kalian bisa lihat sendiri dari grafiknya, dari gerakannya. Cuman kalau lagi agak belok dia agak sedikit ribet ya. Oke, kita akan coba memainkannya ya. Di sini masih normal sob ya, tidak port close ya. Dari game Resident Evil 5 ini masih kuat ya. Padahal di sini gue sambil screen recorder ya. Di sini masih adem ya sob ya, karena gue di sini menggunakan pan cooler ya. Jadi benar-benar sudah sangat enak sih ya
Di sini sudah bisa touchpad ya, dan juga bisa menggunakan pan cooler ya. Jadi performa dari gamenya itu stabil ya. Oke, kita coba. Kayaknya di sini ada musuh ya sob ya. Oke, kita akan coba membuka pintunya. Oke sob ya. Di sini benar-benar sangat bagus ya. Oke sob. Wah, di sini benar-benar pergerakan dari frame rate-nya sudah sangat bagus ya. So, benar di sini kita akan melawan zombie ya di Resident Evil 5 ini. Okay. Di sini masih stabil ya, tidak port close pada gamenya. Oke, kita coba mainkan sebentar ya lagi ya. Karena di sini seru banget sob ya kalau misalkan sudah di dalam permainannya. Oke. Sob, di sini kita akan melawan zombinya. Oke sob ya, di sini benar-benar sudah recommended lah untuk di-download dari game Resident Evil 5 ini ya. Di sini gue masih menggunakan ya smartphone Poco F3 Snapdragon 870. Sudah cukup lancar ya kalau menurut gue ya, tidak port close, suaranya sudah bagus ya. Oke, mungkin kita langsung ke tes game selanjutnya ya. Di sini gue akan coba game Naruto Storm 4 ya. Oke, kita coba lihat settingannya. Di sini kita coba setting yang rendah ya agar tidak terlalu berat. Oke, di sini tidak memakai graphic driver ya. HDR rumble-nya gue nonaktifkan. Oke. Di sini kita coba langsung ke game settingnya. Di sini masih gua aktifkan seperti tadi ya. Pas memorinya gua buat menjadi slow. Oke, kita langsung coba touch control ya atau touchpad. Oke sob, di sini sudah masuk ya ke dalam loading EGGNS. Di sini GPU-nya berjalan ya sob ya. Oke, kita coba tunggu ya. Kalau di video kemarin itu GPU itu tidak berjalan ya, masih stuck. Oke, kita coba tunggu. FPS-nya dia berjalan ya sob ya. Mudah-mudahan ini masuk ke dalam gamenya. Wah sob, di sini masih mental ya di game Naruto Storm 4 ini. Oke, kita coba lagi ya, kita rubah settingannya karena gue masih penasaran ya. Kita coba setting, gue coba nonaktifkan ya pas redirect-nya. Kita jadi seperti settingan di pipa kemarin ya. Oke, kita coba langsung coba kembali. Apakah akan bisa masuk ya ke dalam game Naruto Storm 4 ini? Karena benar-benar penasaran nih dengan game yang satu ini ya. Di sini dari video kemarin itu masih dari awal emulator EGGNS dia belum support ya. Kalau dari Naruto Storm 3 terus Naruto Ultimate dia sudah support. Oke sob, di sini GPU-nya berjalan kembali ya. Oke, FPS-nya pun dia mulai masih mental ya sob ya. Jadi di game Naruto Storm 4 ini masih benar-benar belum bisa masuk ke dalam gamenya. Oke, kita coba lihat settingannya ya. Karena masih penasaran sih di game Naruto Storm 4 ini ya, belum support sama sekali. Oke, mungkin hanya itu ya tes game di video ini. Oke sob, itulah tes game dari Resident Evil 5 dan juga Naruto Storm 4 ya. Dari game Resident Evil 5 ini sudah support ya, grafiknya juga dia sudah cukup lumayan bagus lah ya. Tapi dia FPS-nya masih
mendapatkan di atas 15 ya sampai 20 ya. 25 dia itu kadang-kadang berat ya, masih agak berat ya. Kalau dari game Naruto Storm 4 ini benar-benar masih belum support ya di emulator EGGNS versi terbaru ini. Kenapa ya game Naruto Storm 4 ini sulit ya untuk memasuki ke dalam gamenya? Mungkin di update selanjutnya dia akan sudah support mungkin ya. Oke, mungkin hanya itu ya tes game yang gua coba di video ini. Kalau emang kalian ada pertanyaan, kalian boleh komen di bawah. Wontek undur diri, sampai bertemu di video selanjutnya.